Hai Nadine. Hai Detikers. Terima kasih sudah menampung dan membuat kami bertamu ke Pangandaran. Most welcome. Pagi ini kita mau kemana? Ke Harriet, tempat dimana kalau pagi-pagi kadang-kadang airnya kalau lagi pasang itu enak banget untuk paddling and swimming. Oke, jadi emangnya rutinitas kamu setiap pagi? Ya, I try to do it mungkin 3-4 kali seminggu. Karena kalau enggak, stres. Oke, jadi ini salah satu perilisan stres dari Nadine ya? Yes. Apa sih yang paling menarik buat Nadine dari laut, dari pantai? The feeling underwater when you are floating weightless. You feel like your problem is weightless juga. Kalau lagi nggak di Pangandaran, nyari perilisan stresnya kemana dong? Kalau nggak di Pangandaran, with friends, having nice dinner, good company. Yeah, having a good moment with your friends is a good way to really stress juga sih. Oke, terima kasih Nadine. Kita lihat pantainya kalau gitu ya. Oke. Nadine, Yep. jadi ini adalah pantainya. Yes. Apa namanya tadi? Tempat Harriet Oke. namanya. Tapi aku pernah beberapa kali lihat kamu terlibat ada kegiatan lingkungan, aktivasi di lingkungan atau apa? Bisa diceritain? Untuk keterlibatan, I don't know. Ya ikut aja. Cuma dari dulu memang kalau ikut sama ibu, kita memang selalu harus kalau kita ke pantai lihat sampah ya kita kerjaannya mungutin sampah. Atau kadang-kadang kalau kita di Pangandaran kemarin sempet ngeliat kalau lihat pantai yang udah abrasi, ibu minta untuk ditanemin bakau. Itu kan membantu abrasi laut. Tapi sebenarnya kamu sendiri di Pangandaran udah berapa lama sih stay? Aku sebenarnya lahir tuh di Banjar dan SD di sini sampai kelas 3 SD di Pangandaran, SD 3. Habis itu baru pindah ke Jakarta. Jadi full time pas sudah dewasa balik ke Pangandaran 1.5 year, 1,5 tahun. Berarti baru setelah pandemi ini ya? Ya, baru pas pandemi. Gimana rasanya kembali lagi ke kampung halaman? Good, I think I've had enough of the world. I want to come home. Ya, Kita coba pedalnya? boleh? Ayo. Come on. Nadine, Yep. kita cerita lagi soal Pangandaran. Oke. Masa kecil di sini menyenangkan? Very. Very menyenangkan. Kalau masa remaja di sini gimana setelah setahun setengah? Maksudnya sekarang? Iya, sekarang. Eh, Recently. Fine. Maksudnya kita kan juga pandemi, nggak bisa kemana-mana. So being stuck di Pangandaran is not the worst place to be. Tapi kalau ngomongin usia dan di Pangandaran, kira-kira nongkrongnya di mana sih Nadine? Masih Kalau ada di main-mainnya Pangandaran? nggak sih di sini? Kadang-kadang suka ke Batu Karas. Batu Karas is kayak lebih vibe-nya lebih kayak Pangandaran 10 tahun yang lalu. Jadi less people dan tempatnya lebih santai aja gitu. Tapi kamu dari city girl menjadi anak pesisir, ada culture shocknya nggak? Enggak, dari dulu anak pesisir I've always been anak pesisir. Cuma aku memang harus sekolah di luar negeri ya. Culture shocknya sebenarnya di sana sih. Oke. Teman-teman masih banyak nggak di sini? Ada, my childhood friends. Oh ya, masih sering ketemu? Ya kadang-kadang mereka ke rumah, tapi udah
pada punya anak, udah berkeluarga. Kalau kita tanya apakah Nadine sebagai anak muda masih going to the party atau bikin party, gimana? Mungkin nggak tahu ya, karena usia juga atau karena efek pandemi. But recently lebih enjoy untuk di rumah, smaller group of friends. Fair enough. Habis main pantai kita kemana lagi nih? Abis ini harus kerja, balik kantor. Oke, kita boleh ikutin di kantor? Oke. See you. Bye. Hai Nadine, Halo. tadi pagi kita udah ke pantai. Yep. Sekarang kita ke kantor. Aha. Boleh kan ajak Detik jalan-jalan ke kantor? Boleh dong. Oke. Oke. Jadi di sini ada apa aja di kantor ini? Di Departemen apa aja? Ya, di Susi Air kantor ini atau Susi Air Compound kita ada Suzy Training Center. We will go through there and you will find the one of a kind simulator Cessna Grand Caravan. Berarti semua pilot di Susi Air dilatihnya di sini? Yap, jadi setelah mereka selesai interview dan beberapa tes, mereka juga harus passing internal training kita di simulator. Jadi ini simulatornya? Yap. Apa yang Nadine bisa jelaskan dari simulator ini? Buat apa ini? Sebenarnya ini sole purpose untuk training dan untuk recurrent training untuk semua pilot kita di Susi Air. Jadi di simulator ini kita bisa tes pilot-pilot ini in abnormal condition, abnormal situation, emergency situation. Jadi apabila ada in case something happen, mereka sudah train dan tidak panik dan mereka tahu procedures, approach of any type of situation. Itu salah satu kenapa simulator ini very unique. Kenapa our type of operation, karena pesawat kita kecil, kenapa kita harus punya simulator? Because our type of flying is actually quite dangerous, satu. So we can train our pilot better to fly in the mountains. Di Papua itu kan banyak terrain. Jadi kami bisa testing familiarities pilot dengan procedures, dengan SOP perusahaan di simulator ini. Bukankah Nadine juga kuliah di penerbangan? I started my university actually in a aeronautical university. Tapi halfway through my college degree, I decided to change my mind, and it's okay to do that. So I completely changed my bachelor dan what I want to study. What's next? From simulator room to a gallery. Sebenarnya ini sebagian besar dikasih atau dititipkan dari banyak seniman. Someday, Ibu's dream is to have a gallery di mana seniman-seniman Indonesia bisa to have a place, a village, kampung di tempat di mana mereka bisa berkarya dan ada support. Mana yang jadi favorit Nadine? Honestly, aku suka foto di sini ada Eyang Uti. Actually, this one is seniman dari, kalau nggak salah dari Tasik atau dari Banjar, and this is very expressionnya, it's very much my grandma. Dari bibir bawahnya sampai cara dia Menatap? Cara dia menatap, and it's all color, pencil, sorry. Oh, ini berarti grandpa? Ini grandpa dan ini sama artisnya, senimannya. Apa yang Nadine bisa ceritakan soal nenek sama kakek? Sempat ketemu nggak sih? Ya. Sampai umur, kalau kakek sampai umur aku 14 tahun dan
nenek sampai umur 16-17 tahun. Ada cerita apa yang masih diingat? Kalau kakek dari dulu suka nyuapin aku. Sampai umur aku 14 tahun masih disuapin. Dan itu apa ya? Makanan terlezat yang pernah ya apa ya? Cara dia nasinya biar pulen gitu. I don't know. He make it so that the food tastes really good. Kalau nenek? Kalau dari nenek mungkin dia lebih kayak ibu sih, dimana mungkin perempuan di keluarga kita itu selalu yang lebih dominant. Jadi my grandma is the one who is usually gini telling us, Nadine pakai harus pakai baju ini, pakai baju ini yang sopan, cara duduk untuk perempuan itu seperti apa, ya. Kalau tadi Nadine bilang perempuan di keluarga dominan, apakah kamu salah satunya sekarang? Sure, I don't know, maybe. Kita boleh lihat kantor kamu nggak? Boleh, ya. Oke. Jadi apa sebenarnya posisi Nadine di Susi Air? Posisi aku di Susi Air is somebody who I'm everything. Kalau if they need me to be customer service call center, I do that. Kamu ambil keputusan juga dong berarti terkait perusahaan? Sometimes, if necessary, yes. Apa keputusan terbesar terakhir yang baru saja diambil? Keputusan terakhir yang baru diambil, whether or not I should fight for something or not. Saya menjawab ya. Harus berantem atau enggak nih? Tapi Nadine tipe pemimpinnya seperti apa? Apa ya? Kalau kata banyak my staff, aku orangnya nggak tega. Tapi padahal I think when it comes to human error, I'm more understanding. Tapi kalau decision atau yang mereka lakukan itu berturut-turut, ya then I have to take action. And sometimes the hardest thing is when you have to look at an employee and you have to tell them that it's not working out. Di sini ada satu staffnya Nadine, bener nggak sih Mbak Nadine orangnya kayak gitu? Menurut kamu Nadine adalah orang yang seperti apa sebagai pemimpin? Sebenarnya kalau Mbak Nadine tipikal yang kelihatannya kayak hard gitu, kayak tegas apa segala macam, but at the end gitu dia tuh tipikal yang sebenarnya nggak tegaan kalau ngomong. Safe answer. Nadine, apakah ini semua yang memang ingin kamu kerjakan atau ini karena ada tanggung jawab yang harus dilanjutkan? Both. I think on some level aku nggak memikir secepat ini, dan dalam situasi seperti ini aku diminta ibu untuk kembali dan bantu ibu di pekerjaannya. But I think satu karena I arrived here in the middle of a crisis, in the middle of COVID, and our business is airline. It's quite difficult. So I think I learned a lot. I'm still learning. Tapi at the beginning I thought that it was a curveball, a big learning curveball. But I'm glad that I still have ibu as a mentor yang tiap hari marah-marahin aku, ingetin aku, and basically giving me guidance with a safety net. And I think I'm quite privileged for that. Dan kamu enjoy menjalankannya sampai sekarang? Every day is not the walk in the park, but when it's good, it's really good. Jadi dengan cerita itu, kalau kita compare sama cerita tadi pagi tentang laut dan pantai, which one you prefer? Mana yang Nadine lebih sebenarnya ada di hati Nadine antara laut dan pesawat?
Um, Kalau laut dan pesawat, that's dynamic of my life. It's the evolution of how I grow up, my childhood. Tapi kalau kayak tadi pagi lebih santai di pantai, lebih bisa enjoy fresh air. Dan kalau di sini lebih kayak crisis mode, every day, day to day. But I think to have one without the other, you cannot really appreciate. Nadine, dengan ini semua, kamu masih punya visi sendiri, misi sendiri terhadap company, terhadap diri kamu sendiri. What will you be in the next 5 years maybe? For myself, is to, ini mungkin a bit far-fetched, but to always find happiness in any moment. That's something you have to always work on. I realize that. For the company is to survive. Right now we are still surviving. Day to day is a different dynamic. Day to day is different problem. So in the next 5 years, for an airline company, my hope is to survive. So happiness and survive is your end game. Is that so bad? Terima kasih Nadine. Hai Detikers, baca artikelnya di Detik Hot dan tonton videonya di 20